Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dikaruniai rahmat, nikmat, berkah, dan segala kebaikan olehnya. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami memberikan sedikit penjelasan tentang salah satu amalan haji, yaitu yang terkait dengan melempar jumroh atau melempar jamroh. Terkait amalan ini, sebelum masuk lebih dalam, mungkin perlu kita mulai dari sejumlah pengertian istilah kata jamroh. Orang Indonesia sering menyebutnya jumroh, tapi sesungguhnya dalam bahasa Arab adalah jamroh. Jamroh itu sendiri secara bahasa artinya adalah batu kecil atau batu kerikil, yang kemudian dalam istilah haji, jamroh itu maksudnya adalah tempat khusus di Mina yang menjadi lokasi pelemparan batu-batu kecil pada hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, yang mana pelemparan ini merupakan simbol penolakan terhadap godaan setan, sekaligus rekonstruksi dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada zaman dahulu ketika hendak menyembelih putranya Ismail. Jadi kalau secara bahasa jamroh itu artinya batu kecilnya itu, tetapi dalam istilah haji, jamroh itu adalah tempat melempar batu-batu kerikil itu. Itu namanya jamroh. Jamroh itu letaknya di Mina, dan ada 3 jamroh yang terdapat di Mina, tempat para jamaah haji melempar kerikil-kerikil itu. Pertama adalah jamrotul ula atau jamroh as-sughra, yaitu jamroh yang paling kecil, jamroh yang pertama. Posisinya paling timur, yang paling dekat dengan Mina. Ini sebelah timur. Kemudian di sebelah baratnya itu terdapat jamroh wusto atau jamroh yang tengah, dan ini jaraknya dari jamroh ula tadi sekitar 135 meter. Jadi jamroh ula ke jamroh wusto di baratnya itu jaraknya sekitar 135 meter saja. Kemudian di baratnya lagi terdapat jamrotul aqobah atau jamroh al-kubro, jamroh yang paling besar. Itu letaknya yang paling barat, yang paling dekat ke arah Mekah atau Masjidil Haram. Dan jaraknya antara jamroh wusto dan jamrotul aqobah itu sekitar 190 meter. Ini disebut jamrotul aqobah karena jamroh ini letaknya paling dekat dari bukit Aqobah. Jadi di sebelahnya itu ada bukit namanya Bukit Aqobah, sehingga yang paling dekat dengan Bukit Aqobah itulah, dan itu yang paling barat, disebut dengan jamrotul aqobah. Nah, ini tentang 3 jamrot yang terdapat di Mina. Nah, terus jamaah haji itu berapa kali dan kapan melaksanakan pelemparan jumroh? Jamaah haji itu harus melempar jumroh selama 3 hari atau 4 hari. 3 hari itu jika mengambil nafar awal, 4 hari jika mengambil nafar tsani. Yang jelas kegiatan melempar jumroh itu yang pertama adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah
pada tanggal 10 Dzulhijjah, yakni hari Idul Adha itu, yang dilempar cukup 1 jamroh saja, yaitu Jamratul Aqobah, jumroh yang paling akhir, yang paling barat. Itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian pada tanggal 11 Dzulhijjah yang dilempar adalah ketiga jumroh. Jumroh ula dilempar, jumroh wusta juga demikian, Jumratul Aqobah juga dilempar. 3 jumroh itu tiga-tiganya dilempar dengan 7 lemparan masing-masing. Dan itu dilakukan pada tanggal 11. Begitu juga pada tanggal 12 dilakukan pelemparan yang sama pada 3 jumroh tersebut. Dan jika masih berada di Mina, jamaah haji tadi, pada malam 13, maka dia pun harus melempar jumroh pada tanggal 13. 3 jumroh tadi harus dilempar. Sehingga bagi yang nafar awal itu adalah yang meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah. Ini otomatis melemparnya hanya terjadi pada tanggal 10, 11, dan 12. Ini yang nafar awal, yang dia meninggalkan Mina tanggal 12. Bagi yang nafar tsani, berarti sempurna hari tasyrik dia masih di Mina, sehingga melempar jumrohnya sebanyak 4 hari. Para pemirsa sekalian, sekarang mari kita jelaskan rincian tata cara melempar jumroh. Pertama adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini semua jamaah haji mesti dan harus melempar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Karena melempar Jumratul Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah ini merupakan bagian dari rukun haji, bagian dari tahallul. Tahallul itu kan rukun haji kan. Nah, jadi harus dikerjakan. Waktunya kapan? Melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktunya adalah setelah matahari terbit dan berakhir saat matahari terbenam pada hari itu. Jadi waktunya sejak matahari terbit sampai matahari terbenam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apa boleh dilakukan dini hari sebelum matahari terbit? Boleh. Itu khususnya bagi jamaah haji yang memiliki uzur tertentu, misalnya karena sakit, karena sangat lemah, tua, dan sebagainya. Itu atau ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, itu bisa dilakukan sebelum matahari terbit. Nah, mereka mungkin sudah bertolak meninggalkan Muzdalifah lebih awal, sehingga sampai di Mina pun lebih awal, bahkan sebelum matahari terbit, bahkan mungkin sebelum subuh. Nah, orang-orang yang dalam kondisi khusus ini diperbolehkan melempar jumroh pun lebih pagi, bahkan sebelum matahari terbit, karena adanya udzur-udzur tertentu tadi. Kemudian tata caranya bagaimana? Tata caranya, sebelum melakukan pelemparan tentu saja harus mempersiapkan kerikilnya terlebih dahulu. Kerikilnya yaitu tidak usah besar-besar, biasanya ya sebesar ujung jari ya. Untuk tanggal 10 Dzulhijjah diperlukan 7 butir batu kerikil saja, karena yang dilempar hanya Jumratul Aqobah. Setelah siap dengan batu kerikil, kemudian langsung menuju ke Jamratul Aqobah, menuju ke jamroh yang paling barat, yang paling akhir, yang paling dekat dengan Makkah atau dengan Masjidil Haram. Nah, kemudian saat itu langsung saja menghadap ke jamrohnya dan melakukan lemparan ke arah jamroh itu sebanyak 7 kali lemparan. Setiap melempar disertai dengan ucapan Allahu Akbar, satu persatu. Tidak boleh melempar 7 kerikil itu sekaligus. Sekali lemparan harus dengan 1 batu, sekali lemparan 1 batu, dan harus dengan hati-hati ya, jangan sampai melempar orang lain. Nah, ini penting ya. Nah, kemudian setelah melakukan pelemparan tidak ada doa khusus setelah selesai melempar.
Tapi setelah melempar jumrah Aqabah tadi, langsung melaksanakan manasik selanjutnya. Tanggal 10 itu tadi setelah melempar jumrah kan menyembelih hadyu, menyembelih hewan. Nah, khususnya bagi jamaah haji tamattu dan haji qiron punya kewajiban menyembelih hewan. Langsung ke tempat penyembelihan, itu kalau mau disembelih sendiri, mungkin membeli hewannya dan menyembelih sendiri. Tapi kalau tidak, ya cukup dipasrahkan, diamanatkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menerima amanat itu, atau mungkin dibayarkan lewat bank yang menerima layanan penyembelihan haji itu. Nah, bahkan kalau lewat bank mungkin sudah kita bayar sebelum itu. Nah, dan setelah itu tentu saja mencukur rambut atau memotong rambut. Ini merupakan amalan selanjutnya pada tanggal 10 Dzulhijjah dan seterusnya. Nah, dalam sebuah hadis panjang yang menceritakan hajinya Rasulullah, Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrata ala rahilatihi yauman nahri." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah, maksudnya jamrah Aqabah itu ala rahilatihi yauman nahr. Dan dia melempar jumrah dalam posisi mengendarai hewan kendaraannya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaklah kalian semuanya mengambil dariku bagaimana tata cara ibadah ini. Fa inni la adri la'alli la ahajju ba'da hajjati hadi. Karena aku sendiri tidak tahu. Boleh jadi atau barangkali aku tidak akan berhaji lagi setelah hajiku ini. Nah, itu juga Rasulullah mengingatkan para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah haji ini, dan supaya para sahabat itu mencontoh bagaimana Rasulullah menjalankan manasik haji. Karena Rasulullah tidak tahu, jangan-jangan setelah ini beliaunya tidak melaksanakan haji lagi karena mungkin sudah dipanggil oleh Allah. Dan faktanya memang demikian. Dan itu adalah haji Rasulullah yang terakhir atau haji wada. Nah, kemudian saat melempar itu memang posisi yang baik adalah kita menghadap ke jamrah, sementara Mina itu berada di sebelah kanan tubuh kita, sedang Masjidil Haram atau Makkah itu berada di sebelah kiri kita. Itu posisi yang afdal, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tentang posisi melempar jumroh seperti yang kita terangkan tadi, itu diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Diceritakan bahwa beliau, Abdullah bin Mas'ud itu adalah istaqbalal jamrata. Dia menghadap jamrah Aqabah, faja'alal baita an yasari, dan menjadikan Ka'bah atau Masjidil Haram itu berada di posisi kiri tubuhnya, wa mina ala yaminih, dan Mina itu berada di sisi kanan tubuhnya, warama bisab'i hasayatin, dan kemudian melempar dengan 7 buah batu kerikil. Qala, dan berkata Ibnu Mas'ud, hakadza ra'aitun nabiyya yaf'alu. Begitulah saya melihat Nabi Muhammad SAW menjalankannya saat melempar jumrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pada tanggal selanjutnya, yaitu 11, 12, dan 13, polanya sama. Karena apa? Karena yang harus dilempar adalah ketiga jumrah tadi. Jumrah ula dilempar dengan 7 lemparan, jumrah wusta dilempar dengan 7 lemparan, dan jumrah Aqabah dilempar dengan 7 lemparan. Polanya sama untuk selama hari-hari tasyrik ini, 11, 12, dan 13. Nah, kemudian perbedaannya adalah waktu pelaksanaan untuk melempar jumrah pada hari tasyrik bukan setelah matahari terbit, tapi setelah matahari lingsir atau bergeser, yakni setelah zuhur. Jadi waktu
melempar jumroh pada hari-hari tasyrik adalah setelah zuhur. Nah, para pemirsa sekalian, melempar jumroh pada hari-hari tasyrik ini apa hukumnya? Melempar jumroh selama hari-hari tasyrik ini hukumnya adalah termasuk wajib haji, bukan rukun haji seperti yang tanggal 10 ya, tapi wajib haji yang jika ditinggalkan seorang jamaah itu harus membayar denda, yaitu menyembelih hewan. Ini konsekuensi jika wajib haji ditinggalkan. Kemudian pelaksanaan lempar jumroh pada hari-hari tasyrik itu yaitu dimulai setelah matahari tergelincir atau setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Ini berbeda dengan yang tanggal 10 kemarin, tanggal 10 Dzulhijjah. Awal waktunya adalah setelah matahari terbit sampai terbenam matahari. Tetapi kalau melempar 3 jumroh pada hari-hari tasyrik ini pelaksanaannya adalah dimulai pada setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Bagi yang memiliki uzur tertentu, alasan-alasan tertentu karena sakit atau karena berbagai macam uzur ya, itu boleh melakukan lempar jumroh ini pada malam hari. Dan melempar jumroh ini dilakukan setiap hari. Tanggal 11 3 jumroh, tanggal 12 juga demikian, tanggal 13 juga melempar 3 jumroh. Nah, urutan jumroh yang harus dilempar harus urut dari jumroh ula yang paling timur terlebih dahulu, 3 kali lemparan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan melempar jumroh yang tengah, jumroh wusta, 7 kali lemparan. Dan kemudian dilanjutkan dengan jumroh yang terakhir, yaitu jumratul aqobah yang paling barat, yang paling dekat dengan Mekah, sebanyak 7 lemparan. Nah, tata caranya untuk melempar jumroh pada hari-hari tasyrik ini, seorang jamaah tentu saja untuk satu hari harus menyiapkan 21 kerikil. Kenapa 21? Karena yang akan dilempar adalah 7 jamroh. Dan masing-masing jamroh dilempar dengan 7 kerikil. Sehingga pada satu hari untuk melempar 3 jumroh itu harus disiapkan 21 kerikil. Kemudian setelah itu menuju ke jamroh ula, menuju ke jumroh yang paling timur, yang paling dekat dengan Mina. Lalu melakukan pelemparan 7 batu kerikil tadi satu persatu. Setiap melempar diiringi dengan ucapan Allahu Akbar, lempar Allahu Akbar, begitu seterusnya. Setelah melempar jumroh ula, maka jamaah haji tadi bergeser untuk mencari tempat yang longgar, lalu menghadap ke kiblat dan seraya mengangkat tangan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja. Nah, jadi ini setelah melempar jumroh ula, jadi disunatkan memanjatkan doa seraya menghadap ke kiblat dan mengangkat tangan. Setelah itu kemudian menuju ke jumrah wusta. Dan ketika sampai di jumrah wusta juga melakukan hal yang sama, yaitu melempar 7 kerikil ke arah jumroh sebanyak 7 kali lemparan, dan setiap lemparan diiringi dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Setelah selesai melempar, sama dengan yang pertama tadi, dia mencari tempat yang lapang atau yang longgar supaya tidak mengganggu orang lain yang mau melempar. Kemudian berhenti sejenak untuk menghadap kiblat dan berdoa sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Jadi doa apa saja. Jadi disunatkan setelah melempar jumroh ula, setelah melempar jumroh wusta, itu disunatkan untuk memanjatkan doa kepada Allah seraya menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Setelah selesai kemudian menuju ke jumroh aqobah.
jumroh yang paling barat. Apa yang dilakukan? Yaitu melakukan pelemparan 7 kerikil satu persatu, dan setiap pelemparan diiringi dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Nah, setelah melempar jumrah Aqabah ini langsung pergi, tidak ada doa khusus setelah melempar jumrah Aqabah. Jadi ini bedanya antara melempar jumrah ula dan wusta dengan jumrah Aqabah. Setelah melempar jumrah ula dan jumrah wusta tadi disunatkan membaca doa, tetapi setelah melempar jumrah Aqabah tidak ada doa yang perlu dibaca. Nah, ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yarmil jamrata ad-dunya bisab'i hasayatin, bahwasanya dia itu dulu melempar jumroh yang paling dekat, yaitu jumroh ula, dengan 7 batu kerikil. Yukabbiru ala isri kulli hasadin, disertai dengan membaca takbir setiap kali melempar kerikil tadi. Summa yataqaddamu hatta yushila, kemudian dia maju sampai mendapatkan tempat yang longgar. Fayaqumu mustaqbilal qiblati, kemudian berdiri seraya menghadap kiblat. Fayaqumu tamilan, kemudian berdiri cukup panjang. Wayad'u wa yarfa'u yadayhi, lalu berdoa dengan seraya mengangkat kedua tangannya. Itu setelah melempar jumrah pertama. Summa yarmi al-wusta, kemudian beliau melempar jumrah yang tengah. Summa ya'khudhu dzatas shimali, kemudian bergeser ke kiri. Ke kiri itu berarti ke arah jumrah yang selanjutnya. Fayastahilu, kemudian mencari tanah yang datar, yang longgar. Wa yaqumu mustaqbilal qiblah, kemudian berdiri sambil menghadap kiblat. Fa yaqumu tawilan, kemudian berdiri lama di situ. Wa yad'u wa yarfa'u yadayhi, dan berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Tsumma yarmi jamrata dzatil aqabah fi batnil wadi, setelah itu kemudian beliau melempar jumrah Aqabah yang terletak di tengah lembah. Wala yaqifu indah, dan setelah melempar jumrah dia tidak diam di situ. Summa yansharif, kemudian dia kembali. Fayaqul, dan dia berkata, hakadza ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, begitulah saya melihat Nabi Muhammad melaksanakannya. Jadi ini berarti keterangan tentang apa yang dilakukan Rasulullah saat melempar jumrah. Jadi setelah melempar jumrah ula, jumrah tsaniyah, beliau menyempatkan diri untuk mengambil suatu posisi menghadap ke kiblat dan berdiri lama sambil membaca doa seraya mengangkat kedua tangannya. Tetapi setelah jumrah Aqabah dia tidak melakukan hal itu dan langsung kembali ke tempat. Para pemirsa sekalian, inilah penjelasan tentang bagaimana tata cara melempar jumrah baik pada tanggal 10 Dzulhijjah maupun pada hari-hari tasyrik. Nah, catatan tambahan bahwa kegiatan melempar 3 jumrah ini dilakukan setiap hari selama jamaah haji masih berada di Mina pada hari-hari tasyrik. Nah, waktu melempar jumrah selama hari-hari tasyrik ini adalah setelah zuhur sampai terbenamnya matahari, kecuali bagi yang udzur bisa melakukannya pada malam hari. Kemudian jamaah haji yang mengambil nafar awal itu berarti pergi dari Mina, meninggalkan Mina lebih awal, yaitu berarti meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah, itu berarti nafar awal. Bagi yang mengambil nafar awal, maka melempar jumrahnya selama 2 hari tasyrik, yaitu 11 dan 12. Lalu setelah melempar tanggal 12 Dzulhijjah, dia meninggalkan Mina sebelum maghrib. Kalau saat maghrib dia masih di Mina, dia harus menetap di Mina sampai besok hari dan melempar jumrah kembali pada tanggal 13 Dzulhijjah, alias dia
nafar tsani. Dia baru meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, catatan kecil lainnya bahwa batu kerikil yang digunakan untuk melempar jumroh itu bisa diambil dari mana saja. Bisa diambil dari Muzdalifah sebelumnya, bisa juga diambil di Mina ya. Jadi tidak masalah dari mana kerikil itu diambil. Kemudian saat melempar kerikil itu harus satu persatu. Tidak boleh 7 kerikil dilempar bersamaan dalam satu lemparan. Kemudian bagaimana jika ada jamaah yang kondisinya tidak memungkinkan untuk melempar jumroh? Jika jamaah tidak mampu karena uzur tertentu, sakit dan sebagainya, melempar jumroh ini bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau melempar jumroh ini bisa diwakilkan kepada orang lain. Para pemirsa sekalian, demikian penjelasan tentang tata cara melempar jumroh sebagai amalan dalam ibadah haji, baik pada tanggal 10 Dzulhijjah maupun 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bagi yang belum diberi Allah kesempatan untuk umroh atau haji, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mendatangi tanah suci Mekah dan melaksanakan ibadah haji atau umroh dan ibadah-ibadah yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.